Kali ini kita akan membahas tentang sektor industri dan terima kasih yang sudah mensubscribe video Elita LTV. Terima kasih. Mari kita sama-sama mendengarkan apa itu dan bagaimana proses dari pertemuan ini yang membahas tentang sektor industri. Ini kita membahas tentang industri dan industrialisasi. Di mana di sini kita ada bagian A, yaitu industri dan industrialisasi. Di mana istilah industri ini mempunyai dua arti ya. Satu, industri adalah himpunan perusahaan-perusahaan sejenis seperti industri kosmetik yang terdiri dari perusahaan penghasil produk kosmetik. Yang kedua, industri sebagai suatu sektor ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan produktif ya untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi atau sering disebut sebagai industri pengolahan atau manufacturing. Ya, jadi yang kita pakai sehari-hari seperti sabun dan lain sebagainya, kemudian alat-alat seperti laptop itu adalah industri dari manufacturing. Ya. Sadono Sukirno dalam Mahmud industri ini mempunyai dua pengertian ya. Satu, pengertian secara umum di mana industri sebagai perusahaan yang menjalankan operasi kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Yang kedua, pengertian dalam teori ekonomi sendiri, industri itu diartikan sebagai kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang yang sama dalam suatu pasar. Industri juga dibagi menjadi tiga, yaitu industri primer, sekunder, dan tersier. Sektor industri ini merupakan sektor-sektor yang harus dikembangkan ya dengan alasan kenapa harus dikembangkan antara lain adalah ada 4 di sini dalam slide ini. Satu, ada produk-produk industrial selalu memiliki dasar tukar yang lebih tinggi atau lebih menguntungkan ya serta memiliki nilai tambah yang lebih besar dibanding produk sektor lain. Yang kedua, sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang lebih tinggi pada pemakainya. Berikut ada yang ketiga adalah margin keuntungan sektor industri ini dia lebih menarik ya dibandingkan dengan sektor lainnya. Proses yang keempat adalah proses produksi serta penanganan produknya itu dia lebih bisa dikendalikan oleh manusia. Perekonomian ekonomi Indonesia ini diwarnai dengan pertumbuhan dan perkembangan industrialisasi. Nah, argumentasi industrialisasi ini di Indonesia pada awalnya argumentasi industrial sekarang ini berubah ya menjadi argumentasi loncatan teknologi. Ada 4 argumentasi dalam industrialisasi di mana masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, argumentasi untuk jenis unggulan komparatif ya. Di sini kelebihannya adalah industri akan unggul, sumber daya ekonomi akan teralokasikan dengan baik. Kekurangannya, jenis produknya kurang diminati. Keunggulan yang kedua, teori keterkaitan industrial. Kelebihannya, mampu menggerakkan sektor lain dan kekurangannya kurang efisien. Keunggulan yang ketiga, argumentasi kesempatan kerja. Kelebihannya adalah sangat manusiawi ya, karena berbasis penciptaan lapangan kerja. Sedangkan kekurangannya itu kurang dapat menggerakkan sektor lain. Keunggulan keempat, argumentasi loncatan teknologi, di mana di sini kelebihannya memicu perkembangan industri sektor lain, tapi kekurangannya adalah boros di devisa. Ada dua jenis pola industrialisasi di mana masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini ada pola strategi industrialisasi, ada pola substitusi impor,
Di mana kelebihannya ini industri akan berubah besar sementara kekurangannya industri akan tidak kunjung dewasa, adanya ketergantungan. Untuk yang kedua, di sini untuk pola industriasi, pola substitusi ekspor, kelebihannya adalah menumbuhkan devisa negara serta kekurangannya tergantung pada pasar. Strategi industrialisasi Indonesia juga pada awalnya mengembangkan substansi impor, mengubah substansinya menjadi substansi ekspor. Untuk pola substansi impor ini dikenal juga dengan strategi orientasi ke dalam ya, di mana di sini adalah strategi yang industriasinya mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri untuk menggantikan kebutuhan akan impor produk-produk sejenis. Pola substansi ekspor dikenal juga dengan strategi orientasi keluar. Ini adalah strategi investasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri yang menghasilkan produk-produk untuk diekspor. Dari A di atas, kemudian di sini ada bagian dari sektor Indonesia yaitu B, lintas sejarah dan klasifikasi industri. Sejarahnya adalah sebagai berikut. Pada tahun 1920-an, ini industri-industri modern di Indonesia hampir semuanya dimiliki oleh orang asing ya, meskipun jumlahnya sedikit. Industri kecil yang ada hanya berupa industri rumah tangga, berupa industri rumah tangga ya seperti penggilingan padi dan tekstil. Perusahaan besar yang modern hanya dua buah. Itu pun milik asing ya, yaitu milik pabrik rokok milik British American Tobacco dan perakitan kendaraan bermotor General Motor Car Assembly. Lalu sekitar tahun 1930-an terjadi depresi besar yang mengakibatkan pemerintah kolonial mengubah sistem ekonomi dengan memberikan kemudahan dalam pemberian izin dan fasilitas bagi pendirian industri baru. Menurut sensus industri kolonial pertama tahun 1939, industri-industri yang ada ini memperkerjakan tenaga kerja ya sebanyak 173.000 orang yang bergerak di bidang pengolahan makanan, tekstil, dan barang-barang logam. Nah, pada masa Perang Dunia Kedua, kondisi industrialisasi cukup baik ya dalam keadaan berbalik malah semasa pendudukan Jepang. Hal itu disebabkan karena adanya larangan impor, nah diangkutnya barang-barang kapital ke Jepang dan pemaksaan tenaga kerja ya seperti Romusa sehingga investasi praktis nihil. Dan di sini 15 tahun kemudian setelah merdeka Indonesia menjadi pengimpor besar barang kapital dan teknologi serta mulai memproseskan pengembangan sektor industri dan menawarkan industri asing. Tahun tahun 1951 pemerintah meluncurkan kebijakan RUP, di mana RUP ini adalah rencana organisasi perekonomian. Programnya ini menumbuhkan dan mendorong industri kecil bagi pribumi sembari memperlakukan pembatasan industri besar ya yang dimiliki orang Eropa dan Cina. Kemudian sudah tahun 1957 sektor industri mengalami stagnasi dan perekonomian ini mengalami masa teduh sepanjang tahun 1960-an ini industri praktis tidak berkembang selain akibat situasi politik yang kurang selalu berkurang ya dan kurangnya kelangkaan modal dan tenaga kerja yang terampil. Untuk pemberlakuan undang-undang baru dalam bidang penanaman modal yakni tahun 1967 untuk PMA penanaman modal asing dan PMDN yaitu penanaman modal dalam negeri tahun 1968 ini mampu membangkitkan kembali gairah sektor industri, di mana industri baru bertumbuhan. Nah, utamanya jenis industri substansi impor. Nah, pamor sektor industri ini terus meningkat ya sepanjang PJP 1 ya. Ya, PJP ini adalah pembangunan jangka panjang pertama.
Indonesia, industri dapat digolongkan berdasarkan beberapa sudut tinjauan atau pendekatan, di mana penggolongan tersebut antara lain berdasarkan satu kelompok komoditas, dua skala usaha, tiga hubungan arus produknya. Dalam klasifikasi industri, penggolongan industri yang paling universal ialah berdasarkan baku internasional klasifikasi industri atau International Standard of Industrial Classification atau ISIC. Pengulangan industri ISIC ini didasarkan atas pendekatan kelompok komoditas ya, yang secara garis besar ini dibedakan menjadi 9 golongan. Ini terlihat adanya tabel penggolongan industri menurut ISIC. Ini ada 2 digit lah. Jadi penggolongan ini ada kode ya. Kodenya itu ISIC itu dia menerapkan kode 2 digit. Nah, kode 1 itu adalah untuk kode 1 dan kelompok industri yang kedua untuk kode 2. Dimana kode-kode ini ada sekali lagi ISIC menerapkan 2 digit. Untuk 31 kode ini, kode 31 ini adalah untuk kelompok industri makanan, minuman, dan tembakau. Kode 32 untuk kelompok industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit. Kode 33 ini untuk industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk perabot rumah tangga. Kode 34 ini adalah kelompok industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan, dan penerbitan. Kode 35 ini untuk kelompok industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet, dan plastik. Kode 36 untuk kelompok industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara. Kode 37 untuk kelompok industri logam besar. Kode 36 untuk industri barang dan logam, mesin, dan peralatannya. Sorry, itu yang untuk kode 38 itu adalah untuk industri barang dari logam, mesin, dan peralatannya. Sementara untuk kode 36 sendiri itu adalah untuk industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara. Kode 37 itu untuk industri logam besar, kode 35 untuk industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia ya, seperti minyak bumi, batu bara, karet, dan plastik. Kode 34 industri kertas dan barang-barang dari kertas, cetakan, dan penerbitan. Kode 38 itu untuk industri barang dari logam, mesin, dan peralatannya. Kode 39 untuk industri pengolahan lainnya. Untuk keperluan perencanaan anggaran dan analisis pembangunan, pemerintah membagi sektor industri pengolahannya menjadi 3 subsektor. Satu, subsektor industri dan pengolahan non-migas. Yang kedua, subsektor penggilingan minyak bumi. Yang ketiga, subsektor pengolahan gas alam. Untuk keperluan pengembangan sektor industri, pengulangan industri ini berdasarkan arus produknya ya. Ini menjadi satu industri hulu ya yang terdiri dari A, industri kimia dasar, B, industri mesin, logam dasar, dan elektronika. Yang kedua, pengulangannya menurut arus produknya itu ada yang kedua yaitu industri hilir yang terdiri dari A, aneka industri, dan B, industri kecil. BPS, Badan Pusat Statistik atau BPS ini membedakan skala industri menjadi 4 lapisan yang berdasarkan jumlah tenaga kerja ya per unit usaha. Satu, di sini ada industri besar yang berpekerjakan 100 orang atau lebih. Yang kedua, industri sedang yang berpekerja antara 20 sampai 99 orang. Yang ketiga, industri kecil berkerjakan antara 5 sampai 19 orang. Yang keempat, industri kerajinan atau rumah tangga yang pekerjanya itu kurang dari 5 orang. Bank Indonesia dalam hal ini adalah BI atau Bank Indonesia ini untuk keperluan kalangan perbankan sendiri
dia menetapkan batasan industri ya. Di sini akan ada industri perbankan ya. Menurut Bank Indonesia, dasar kriterianya adalah besar kecilnya kekayaan yang dimiliki. Nah, untuk industri perbankan ini adalah satu, perusahaan besar yang memiliki aset ya, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan yang lebih besar dari 600 juta. Yang kedua, perusahaan kecil. Ada bank-bank kecil yang memiliki perusahaan kecil ya, karena bank itu juga adalah bentuk PT ya. Dimana di sini kalau PT atau perusahaan kecil untuk perbankan memiliki aset yang tidak termasuk nilai tanah dan bangunan ini adalah kurang dari 600 juta. Terima kasih yang sudah menyimak sampai kepada slide 18 untuk pertemuan sektor industri ini. Untuk penjabaran saya dalam pertemuan ini, terima kasih. Jangan lupa subscribe video Elita LTV dengan klik tombol subscribe ya yang ada di ujung dalam dalam kotak ini yang kemudian ada di YouTube-nya juga. Kita subscribe supaya apa? Supaya kalian bisa mendengarkan materi-materi yang lebih menarik dan ada materi-materi lainnya yang paling menarik lainnya di video saya Elita LTV ini. Terima kasih.